Guys, ini aku kasih tutorial sekaligus teknik dengan hasil make up yang kayak gini. Oh ya guys, video ini mungkin agak panjang dan aku akan buat 2 part karena aku akan menjelaskan secara lebih detail teknik-teknik dalam make upan. Pertama, yang harus dan wajib kalian lakuin dan gak boleh di skip sama sekali sebelum kalian make up itu adalah skin prep. Skin prep itu apa sih? Jadi skin prep itu adalah skin preparation atau persiapan kulit kamu sebelum make upan. Jadi nanti kulit kamu setelah kamu timpa foundation dan lain-lain, nanti foundationnya itu tuh nggak nge-crack, nggak pecah dan lain-lain. Karena kondisi kulit wajah kamu itu udah siap buat di make up. Makanya part skin prep itu nggak boleh sama sekali buat kalian skip, oke? Kak, skin prep itu apa aja sih? Jadi skin prep itu tuh bisa skincare yang biasanya kalian gunakan. Contohnya itu kayak toner, serum, moisturizer, sunscreen, dan lain-lain yang bisa kalian gunakan sebagai skin prep. Oh ya guys, produk-produk yang aku gunakan nanti bakalan aku tulis di atas ini ya guys. Lanjut, kunci make up buat hasilnya itu tuh lebih flawless, itu menurut aku tuh adalah primer. Kenapa? Karena primer ini tuh dia bisa mudarin pori-pori kalian dan itu tuh bikin make up itu tuh lebih halus, lebih flawless nanti hasilnya. Nah, ini kalian bisa lihat perbandingannya, yang ini udah aku kasih primer dan yang sebelah sini belum. Ini tuh pori-pori aku tuh emang besar dan kalian bisa lihat yang ini tuh dia lebih tersamarkan. Aku nggak bilang ngilangin pori-pori ya guys, cuma ini lebih menyamarkan pori-pori. Lalu yang ini tuh dia masih kelihatan banget tuh pori-porinya, sedangkan yang ini dia lebih tersamarkan, oke? Untuk primer itu biasanya aku taruh di area-area yang pori-porinya besar dan area-area yang kemungkinan nanti hasil makeupnya itu nge-crack guys. Jadi selain memudarkan pori-pori, salah satu kunci primer itu adalah mengurangi crack juga guys. Makanya menurut aku primer itu juga merupakan salah satu kunci dalam make upan. Lanjut ke part foundation, dan aku punya tips buat kalian yang mau milih foundation. Yang pertama yang wajib banget kalian ketahuin kalau kalian mau beli foundation, skin tint cushion dan lain-lain, itu kalian harus cari tahu dulu guys. Cari tahu apa? Apakah foundation, cushion, skin tint dan lain-lain kalian itu nantinya dia oksidasi atau enggak? Apa sih oksidasi? Nah, oksidasi itu adalah tingkatan foundation, dia dari terang dia malah turun tingkat ke gelap lama-kelamaan. Makanya aku bilang kalian wajib banget buat cari tahu dulu apakah foundation yang mau kalian beli ini dia oksidasi apa enggak guys. Nah, kalau misalnya foundation yang mau kalian beli itu dia oksidasi, kalian wajib banget buat beli foundationnya itu satu tingkat di atas warna kulit asli kalian. Nah, kalau misalnya foundation yang mau kalian beli itu nggak oksidasi, kalian boleh banget buat beli foundation yang sesuai sama skin tone kalian. Maksudnya itu shade yang pas sama warna kulit kalian, oke? Untuk foundation itu kalian nggak boleh cari yang keterangan karena nanti hasilnya muka kalian bakal abu-abu. Dan kalian juga nggak boleh banget buat cari foundation yang kegelapan atau nanti hasilnya bakalan muka kalian kelihatan kusam. Untuk foundation itu tuh kalian bebas mau pakai apa aja. Di sini aku tuh pakai foundation mixingan ya guys, dan aku ngaplikasiin itu bisa banget biasanya pakai jari kayak gini atau aku pakai spatula kayak gini. Kalau misalnya kalian nggak punya spatula, kalian bisa banget pakai gagang, maksudnya dari tangkai sendok, gagang sendok gitu loh guys. Jadi kalian aplikasiin kayak gini. Kenapa? Supaya nantinya hasilnya itu tuh bakalan dia tipis tapi tetap hasilnya full cover gitu loh guys, ngecover mukanya kita gitu. Nah, setelah foundationnya udah merata, kita ratain kayak gini, langsung aja kita blend. Nih, di blend. Dan ngeblendnya itu tuh wajib kalian pakai sponge yang lembab ya guys. Jangan pakai sponge yang gak dilembapin dulu atau gak dibasahin dulu. Karena apa? Karena sponge itu dia nyerap. Jadi kalau misalnya nggak kalian lembapin terlebih dahulu sponge kalian, nanti tuh sponsnya bakalan lebih banyak menyerap foundation kalian gitu loh guys. Guys, aku minta maaf, ini foundationnya tuh kelihatannya kayak tebel banget kan di video. Padahal tuh aslinya ini tuh nggak kerasa tebel sama sekali guys, karena aku salah sih sebenarnya ngasih kalian tutorial, tapi aku malah pakai mixing foundation. Tapi kembali ya guys ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalian mau pakai foundation yang kayak gimana itu pilihan masing-masing. Lanjut, ini tuh sebenarnya opsional, tapi aku bakal kasih tahu kalian tekniknya kontur di area dalam atau yang namanya pakai kontur cream yang kayak gini. Nah, jadi biasanya kalau aku sendiri itu kontur biasanya di hidung, di dahi sini karena dahi aku lumayan besar, di dagu, sama di area rahang aku. Untuk konturnya di sini aku bakalan pakai sponge yang kecil kayak gini. Kalian bebas sih senyamannya kalian aja, mau pakai brush, mau pakai jari, mau pakai sponge kotak itu juga nggak masalah banget. Karena aku pakai kontur stick, jadi aku langsung aja di
oles-oles kayak gini. Setelah itu untuk bagian hidung aku biasanya dari ujungnya dulu. Jadi di tap-tap, caranya itu tuh selalu ya guys, di tap-tap dulu kayak gini. Nah, jadi dari si ujung hidungnya dulu, baru kita tarik ke atas, kayak gini. Nah, baru kita tarik kayak gini. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Jadi aku biasanya aku tarik konturnya itu dari paling depan sampai ke tengah, baru setelah itu konturnya aku ambil dari bawah alis. Nah, dari bawah alis kayak gini. Nah, seperti ini guys. Setelah itu sebelahnya juga jangan lupa. Nah, kalau udah kayak gini, bentuk hidungnya itu tuh udah kelihatan kan guys. Baru kita blend-blend aja si konturnya tadi. Kayak gini. Baru kita blend-blend ke arah bawah. Lanjut, di sini aku mau kontur di area pipi. Jadi untuk kontur di area pipi itu harus ditarik dari atas telinga. Lihat, atas telinga kayak gini. Nah, gini ya guys. Jangan buat kontur itu di garis telinga yang sini, di garis lubang telinga kayak gini. Karena kalau misalnya kontur kalian itu posisinya salah, pasti nanti pipi kalian bakalan kelihatan turun. Karena kontur itu tuh ngasih dimensi ke muka kita. Jadi kalau misalnya kamu bikin kontur itu terlalu turun, muka kamu bakalan kelihatan turun, dan itu yang bisa menyebabkan muka kamu ketika make upan kelihatan lebih tua. Nah, untuk kontur di pipi itu tinggal kita buat garis dulu kayak gini. Aku biasanya gini, tapi caranya sama ya guys, tetap di tap-tap. Nah, dan aku biasanya agak aku buat ke depan karena pipi aku tuh lumayan chubby guys. Nah, untuk kalian yang pipinya itu udah tirus, kalian bisa banget cuma kontur di area sini. Jadi sampai di tulang sini aja, nggak usah terlalu ke depan kayak aku gini. Terus aku juga mau kontur di area dahi. Jadi untuk area dahi itu aku biasanya kontur di pinggirannya aja kayak gini, nggak sampai full. Di pinggirannya kayak gini karena aku tuh pengen ngasih lihat highlightnya cukup di area sini aja. Jadi nanti dahi itu nggak akan kelihatan terlalu besar gitu loh guys. Sama juga untuk kontur di bagian dagu, itu biasanya aku tarik tapi pas banget di garis rahang. Nah, jadi biasanya aku tarik kayak gini aja, agak naik sedikit dari garis rahang maksudnya. Nah, jadi dari telinga sini ujungnya, terus kita tarik turun aja kayak gini guys. Nah, supaya double chinnya itu nggak terlalu kelihatan dan dagu kita tuh kelihatannya lebih tegas nih. Kelihatan kan perbandingannya? Ini tuh belum aku blend tapi udah kelihatan. Ya kan, bentuknya tuh udah kelihatan. Untuk ngeblendnya itu aku biasanya aku blend ke arah atas kalau di bagian pipi, dan untuk bagian dagu ini aku blendnya itu agak ke bawah. Tapi cara ngeblendnya itu tetap sama guys, jadi di tap-tap aja, jangan digeser, supaya dia nggak ngegeser complexion atau foundationnya kita. Karena durasi videonya nggak cukup, jadi kita lanjut ke part 2, oke? Lanjut ke bagian part 2. Ini aku langsung aja ke bagian blush on, dan di sini aku bakalan pakai blush on cream. Dan jujur ya guys, kalau untuk makeup harian itu biasanya aku lebih suka pakai blush on cream dibandingkan pakai blush on yang powder. Karena apa? Karena blush on cream itu menurut aku lebih awet karena dia letaknya itu ada di bawah bedak tabur. Nah, untuk bagian cream blush itu tuh biasanya aku taruh di atas ini. Karena pipi aku tuh lumayan tembem ya guys, jadi aku biasanya taruh di pas banget tulang pipi kayak gini. Caranya tetap sama, di tap-tap, jangan digeser. Jadi kalau misalnya kalian taruh blush on itu tuh di tulang pipi, hasilnya tuh bakalan bikin dimensi pipi kalian itu tuh kelihatan lebih naik. Jadi jangan bikin blush on tuh terlalu turun kayak di sini atau di sini. Itu jangan ya guys, karena sama kayak kontur, blush on itu tuh dia ngasih efek dimensi ke muka kita supaya hasilnya nanti muka kita itu tuh nggak turun kalau misalnya kita pakai blush on itu tepat di tulang pipi kayak gini. Dan juga guys, untuk blush on itu aku biasanya taruh di pipi, di ujung hidung, sama di area dagu kayak gini. Kenapa sih aku taruhnya biasanya di hidung sama di dagu ditambahin? Supaya tuh nanti hasil muka kita itu tuh lebih manis dan juga lebih cute kalau misalnya ditambahin di area hidung dan di area dagu. Tapi ini kembali ke selera masing-masing ya guys. Nah, udah kelihatan kan guys, pipi aku tuh kelihatan lebih naik karena posisi blush on-nya itu tuh tepat di tulang pipi dan ditambah juga sama si konturnya tadi. Jadi pipi itu kelihatan lebih naik dan lebih tirus. Kelihatan kan? Ada dimensinya. Nih. Lanjut, di sini aku bakalan pakai bedak, dan di sini aku bakalan pakainya bedak tabur aja ya guys. Dan ingat, sebelum menggunakan bedak atau sebelum makeup kita itu di set pakai bedak, kalian wajib banget buat ngetap-tap di area bawah mata supaya nanti hasilnya dia tuh
di bagian garis-garisnya itu tuh dia nggak nge-crack atau ngegaris gitu ya guys. Jadi caranya kalian lihat ke atas kayak gini, lalu kalian tap-tap di area-area yang ada garisnya. Baru kalian timpa pakai bedak kayak gini. Ini tuh namanya teknik baking ya guys. Tuh, nih. Langsung aja diratain ke seluruh area wajah. Di sebelahnya juga sama, di tap-tap, baru ditaruhin bedak. Setelah itu baru diratain ke seluruh wajah kayak gini aja. Nah ini kan masih ada bagian-bagian yang dia belum rata atau belum rapi. Baru kita pakai brush bedak kayak gini atau powder brush, baru kita geser-geser aja di area bawah matanya sampai ke seluruh area mukanya kita. Karena menurut aku di bagian blush on-nya ini tuh kurang terlalu kelihatan, jadi mau aku tambahin. Caranya sama guys, tetap di tulang pipi, dan tekniknya kalau kalian pakai brush itu di tap-tap. Jangan digeser, karena kalau di tap-tap itu tuh kalian bisa ngatur seberapa banyak sih blush on-nya, seberapa tebel sih blush on-nya. Sedangkan kalau kalian geser itu kan udah keambil banyak di brushnya. Nah jadi kalau kalian geser, otomatis di area pipi kalian itu tuh bakalan lebih banyak lagi blush on-nya dan lebih nampol gitu warnanya. Jadi lebih baik di tap-tap supaya kalian bisa ngatur seberapa banyak sih blush on-nya kalian tempel ke wajah. Jujur ya guys, sebenarnya tuh sekali lagi aku tuh salah guys pakai mixingan foundation. Harusnya tadi aku cuman pakai satu foundation aja, jangan di mixing, karena hasilnya jadi terlalu full cover dan jatuhnya ke makeup kayak makeup bridesmaid atau makeup wisuda gitu sih sebenarnya untuk makeup kali ini. Tapi nggak apa-apa ya guys, karena sebenarnya meskipun makeup aku ini lumayan tebal, tapi teknik-teknik yang udah aku kasih tahu ke kalian itu tetap sama. Jadi teknik-teknik yang aku kasih tahu tadi itu tetap sama ya guys, masih tetap bisa kalian pakai buat makeup daily. Lanjut, ini aku mau kontur di area dalam. Jadi biasanya aku ambil produknya, setelah itu aku tap-tap dulu di tangan, baru aku tap-tap di hidung. Tekniknya tetap sama, ngambilnya itu tuh dari ujung hidung buat garisnya. Setelah itu baru kita buat naik kayak gini. Nah, setelah diratain langsung kita blend pakai blending brush itu ke bawah kayak gini. Supaya hasilnya tuh gak terlalu ngedempul gitu. Lanjut ke bagian eyeshadow. Untuk eyeshadow itu kalian wajib ya guys, menurut aku pakai blending brush kayak gini, supaya hasilnya nanti eyeshadownya itu tetap ke blend dengan rata dan hasilnya nggak ngeblok. Dan untuk eyeshadow itu pertama-tama aku bakal ambil base nya dulu pakai warna yang ini. Nah untuk pengaplikasian eyeshadow itu tuh pertama-tama langsung aja kita tempel kayak gini. Setelah itu tekniknya kalau aku biasanya langsung aku puter-puter aja guys. Nah diputer-puter kayak gini, jadi nanti hasilnya dia lebih ke blend dengan baik gitu loh guys, dibandingkan cuma kalian gini-giniin aja. Jadi lebih baik tuh di giniin dengan cara diputer-puter. Ini untuk warna base dulu ya guys. Nah, lanjut ke eyeshadow yang kedua. Nah ini tuh biasanya aku kalau misalnya ngambil eyeshadow, aku tuh tap-tap kayak gini. Setelah itu aku tap-tap lagi. Supaya apa? Karena eyeshadow ini kan powdery guys. Kalau misalnya kalian langsung pakein di mata nggak kalian tap-tap, kemungkinan bagian powderynya itu nanti ke depan sini, ke bawah sini, atau enggak ke samping sini. Nah ini dia teknik buat eyeshadownya. Jadi kita ambil di area tengah-tengah mata dulu kayak gini. Kita kasih warna di tengah-tengahnya dulu, baru kita blend muter ke atas kayak gini. Nah, jadi warnanya itu tuh dia lebih dominan ke area tengah kelopak matanya, dan nanti hasilnya bakalan lebih ngeblend lagi kalau kalian pakai teknik yang aku kasih tahu guys. Kayak gini nih, lihat ya. Tuh. Baru di blend naik ke atas. Nah, hasil eyeshadownya tuh nanti bakalan kayak gini, kelihatan natural dan lebih ke blend banget kan guys. Nih. Lanjut di sini aku bakal kasih shimmer, dan karena aku nggak pengen shimmernya itu terlalu heboh dan aku pengen natural aja, jadi aku taruh di area tengah-tengahnya aja kayak gini. Jadi tekniknya tetap sama guys, dia di tap-tap bukan digeser, di tap-tap aja kayak gini pelan-pelan. Nah hasilnya keluar banget kan guys eyeshadownya, karena ini tuh emang bagus banget sih menurut aku. Selanjutnya, aku yakin banget di antara kalian pasti ada yang nge-skip bagian ini kalau bikin eyeshadow, yaitu eyeshadow di bawah mata.
Kalian tuh harus tahu guys, kalau eyeshadow bawah mata itu tuh penting banget supaya matanya itu kelihatan nggak terlalu jomplang banget gitu loh guys. Kalau kalian tambahin eyeshadow di area bawah mata. Nah, untuk pengaplikasian di bawah mata itu sebenarnya nggak ada teknik yang gimana banget. Cuman kalau aku biasanya lebih nyaman pakai brush yang pipih kayak gini guys. Jadi langsung aja dibikin kayak gini. Dan ini pakai warna yang guys, ini kita lanjut ke part 3. Dan aku minta maaf banget karena harus sampai ke part 3 yang sebenarnya rencananya cuma 2 part. Jadi buat kalian yang belum nonton mungkin bisa tonton part 1 dan part 2, karena aku udah ngejelasin secara detail banget gimana sih cara dan teknik-teknik dalam bermakeup. Lanjut, kita bakalan langsung aja ke bagian alis. Pertama-tama untuk bagian alis itu tuh wajib banget buat disisir-sisir dulu kayak gini, supaya alis kita tuh nanti hasilnya dia lebih rapi dan bulu-bulunya itu tuh nggak kemana-mana gitu loh guys. Kalau misalnya kita sisir dulu. Di sini aku bakalan pakai eyebrow pomade karena jujur ya guys, menurut aku lebih suka pakai eyebrow pomade dibandingkan pensil alis. Karena pakai eyebrow pomade itu tuh lebih awet, dan juga eyebrow pomade itu isinya lebih banyak dibandingkan pensil alis, dan juga lebih tahan lama kalau misalnya pakai eyebrow pomade. Langsung aja di sini kita ambil dulu produknya. Setelah itu, kalau misalnya kalian mau bikin alis, pertama-tama yang wajib banget kalian buat adalah bingkainya dulu, oke? Jadi kalau kalian mau bikin bingkainya itu dari ujungnya dulu. Jadi dari tengah ke belakang, jangan langsung dari depan ke belakang. Jadi bikinnya itu dari tengah ke belakang kayak gini ya guys, kita bikin bingkainya. Nah, kalau aku biasanya pakai brushnya juga brush yang kecil kayak gini. Ini tuh brushnya aku udah beli langsung sama isinya sama brush powder tadi. Nah, setelah bingkai alis bawahnya itu udah selesai, langsung aja kita bingkai di bagian alis yang atasnya. Jadi bingkainya itu tuh dari tengah guys, inget ya, dari tengah ke belakang, ngikutin bentuk alis aslinya aja. Nah, baru di area depannya kita buat juga, tapi sambil ngambang-ngambang aja guys, kayak gini. Nah, hasilnya tuh nanti bakal lebih natural kalau kalian buat bagian depannya itu tuh ngambang-ngambang aja dan gak terlalu ditekan. Nah, setelah bentuknya itu tuh udah kelihatan kayak gini, barulah kita isi. Dan ngisinya itu juga sama guys, dari belakangnya dulu ke tengah. Jadi dari belakang itu ke tengah yang ditekan-tekan ya guys. Nah, baru bagian depannya nggak usah terlalu ditekan, cukup di ngambang-ngambangin aja ngisinya kayak gini. Nah, setelah itu langsung aja kita sisir-sisir pelan kayak gini guys, supaya hasilnya nggak terlalu ngeblok. Nah, untuk area depannya ini kan masih ada yang kurang ngeblend gitu kan, meskipun udah disisir. Nah, kalau aku biasanya cuman aku giniin aja nih guys, tuh. Tinggal dipakein tangan, terus kita tarik ke atas. Kayak gini. Selesai deh. Tapi perlu diingat ya guys, kalau misalnya kalian bikin pakai jari kayak gini, itu tuh kalian harus pastiin dulu eyebrow-nya ini tuh dia belum ngeset. Kalau misalnya eyebrow-nya itu tuh udah ngeset, aku yakin itu tuh nggak akan bisa kalian blend pakai jari kayak gini. Oke? Nah, kalau misalnya kamu ngerasa alis kamu itu tuh kurang rapi, itu tuh tinggal di concealer aja guys. Jadi concealernya itu tuh tipis-tipis aja kayak gini. Nge-concealnya itu tuh bisa juga pakai foundation, nggak harus pakai concealer ya guys. Kayak gini. Setelah itu sebelahnya juga sama, tipis-tipis aja. Yang penting kelihatannya itu tetap rapi gitu loh guys. Nah, untuk bagian atasnya itu juga sama guys, jadi tinggal kita garis aja tuh. Terus untuk ngeblend si concealernya itu aku biasanya cuma pakai ujung brushnya aja kayak gini. Pakai jari juga sebenarnya nggak masalah, cuman takutnya nanti malah agak bleber gitu loh guys kalau kita ngeblend pakai jari. Jadi kalau aku biasanya kadang aku pakai concealer, kadang nggak. Jadi kalau pakai concealer itu tergantung, kalau aku ngerasa alisnya kurang rapi baru aku pakai concealer gitu loh guys. Tapi kalau udah ngerasa alisnya rapi, nggak usah di concealer. Nah, hasilnya tuh bakalan kayak gini. Lanjut ke bagian eyeliner. Untuk bagian eyeliner ini tuh menurut aku ya guys, cara pegangnya itu lebih nyaman kayak gini. Jadi kita pegangnya kayak gini dan ujung kuasnya itu kayak gini di matanya kita. Nah, jadi yang nanti kita bakalan pakai adalah si ujung kuasnya, bukan bagian tengahnya. Karena misalnya kalau kalian pakai ujungnya, nanti hasilnya tuh bakal kayak gini. Ini kalau kalian pakai ujungnya guys, nih hasilnya tuh bakalan tipis banget. Tapi kalau kalian pegang kayak gini, tuh hasilnya tuh bakalan kayak gini. Ini nggak aku tekan sama sekali dan kelihatan kan guys, kalau misalnya yang mana yang pakai ujung kuas dan yang mana yang kalau kalian pegang kayak gini.
Dan juga kalau misalnya kalian mau hasil eyeliner yang natural banget, itu kalian bikinnya itu sedekat mungkin sama bulu mata asli. Atau kalian juga bisa buat pas banget di garis bulu matanya. Kalian bisa lihat cara aku ya guys. Jadi caranya kayak gini. Pakai ujung kuas si eyelinernya aja. Nah ini aku minta maaf ya guys kalau misalnya aku nggak ngomong, karena jujur bikin eyeliner kalau sambil ngomong tuh agak sulit, karena nanti mata aku tuh jadi gerak dan nanti tuh kemungkinan eyeliner aku tuh bisa jadi kecoret gitu loh guys. Nah ini kalian bisa lihat aku tuh kalau ngebentuk eyeliner itu selalu dari tengah ke belakang dulu, setelah itu baru bagian depannya aku buat. Nah dan terakhir baru aku bikin ujung si eyelinernya, karena aku tuh kurang suka kalau bikin ujung eyeliner dulu gitu loh guys. Aku biasanya memang selalu membuat eyeliner itu dari tengah dulu baru ke belakang, terus bagian depan baru bagian ujungnya aku buat kayak gitu. Oke, setelah itu ini tinggal diisi-isi aja bagian-bagian yang kalau ada menurut kalian itu tuh kosong. Kayak aku gini kan ada bagian kosongnya tuh di bagian ujungnya. Nah itu tinggal diisi-isi aja pelan-pelan. Sama di bulu matanya itu kan masih ada yang kayak kosong, bagian depannya juga masih ada yang kosong, itu tinggal diisi-isi aja gitu ya. Nah ini untuk bagian matanya udah selesai, dan ini aku tambahin bulu mata karena jujur ya guys, aku tuh kurang suka pakai maskara karena bulu mata aku tuh pendek banget. Jadi biasanya meskipun udah pakai maskara dia nggak akan naik. Jadi aku jujur lebih suka pakai bulu mata. Lanjut di sini aku bakalan pakai dari highlighter. Ini highlighter dari Hojo dan pemakaiannya tetap diambil sedikit terus di tap-tap. Setelah itu pemakaiannya itu di ujung hidung sama di tengah hidung kayak gini. Jadi kita buat kayak tanda seru supaya hasil hidungnya itu tuh nggak ngeblok banget gitu loh guys. Dan untuk area pipi aku biasanya pakainya di sini. Jadi aku giniin, setelah itu aku blend supaya hasilnya itu tuh dia lebih natural dan nggak ngegaris gitu. Lanjut ke bagian bibir, ini aku bakalan ombre. Ini pakai base dulu kayak gini. Sebenarnya untuk bagian lipstick itu tuh nggak ada teknik-teknik tertentu ya guys, jadi sesuai aja sama selera kalian mau di ombre atau full bibir. Cuman kalian juga harus cari warna yang sesuai gitu loh guys, karena kadang kalau misalnya warna lipstick kalian itu nggak sesuai malah bikin muka kalian tuh kelihatan gelap dan kelihatan lebih tua juga. Lanjut aku bakalan ombre aja pakai warna yang lebih gelap di bagian dalamnya kayak gini. Nah ini makeup aku udah selesai, dan supaya lebih awet lagi aku bakalan pakai setting spray dari si makeup. Dan ini dia guys hasil akhirnya, gimana menurut kalian? Ini aku minta maaf ya, sebenarnya bagian depan yang sebelah kanan itu tuh dia kurang rekat bulu matanya, karena tadi pas pemasangan softline aku tuh agak berair matanya, jadi bagian depannya tuh lepas karena aku juga nggak pakai teknik jahit. Semoga video aku ini bisa membantu, and see you on my next video guys. Bye bye.